Para sedulur aja kelalen subscribe ya. Halo, jumpa lagi dengan Kang Sabto Channel. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk menyusuri desa-desa atau dusun-dusun yang rencananya akan dilalui oleh jalan tol di sekitar Yogyakarta. Ini khususnya di sisi timur Ring Road dan juga sisi timur kota Yogyakarta. Dan kita akan memulai dari Jalan Raya Piungan Prambanan. Nah, disinilah Jalan Raya Piungan Prambanan. Di tempat ini akan atau rencana eksis tol dibangun. Ini dari sana itu dari arah Piungan dan sebaliknya yang dari sana itu dari arah Prambanan. Di sini telah terlihat patok-patok yang sudah dipasang, itu sebagai tanda untuk pelebaran jalan di tempat ini, pelebaran jalan raya ini, dan juga untuk pintu keluar dan masuk ke arah tol ataupun keluar dari tol Yogyakarta Solo. Ini nanti terhubung juga dengan Jalan Raya Nasional Jogja Solo, dan akhirnya menuju Simpang Susun tol Jogja Solo di daerah Purwomartani sekitar desa Temanggal. Kalau kita perhatikan jarak dari patok sisi barat dan sisi timur itu kira-kira berjarak kurang lebih 100 meter. Karena untuk keluar masuk ini ada pelebaran sehingga memudahkan kendaraan-kendaraan untuk melewatinya. Kita akan melihat ke kampung. Ini ada sebuah patok tepat di depan pintu gerbang atau gapura dusun Jobohan, Maguwoharjo. Maksud saya Jobohan, Bogoharjo, Prambanan, Sleman. Ini jalan masuknya. Ini nanti kalau kita telusuri akan terus ke desa Pelemsari. Ini patok kalau kita masuk ini ada di sisi timur jalan kampung, di belakang makam. Ini katanya menurut warga ini menghindari makam sehingga agak ke timur dan
sudah agak masuk, ini serong ke arah barat. Kita lanjutkan, kita susuri patok-patok yang sudah terpasang. Dan kabarnya ini di sekitar desa ini kalau tidak salah itu ada gejolak terkait dengan harga ganti untung yang akan diberikan oleh pemerintah. Ini patoknya sudah serong ke arah barat, ke sisi barat jalan ini. Kalau tadi dari pinggir atau jalan masuk tadi ada di sisi timur jalan, ini sudah mulai ke arah sisi barat jalan. Itu patoknya sudah berada di sisi barat jalan. Nah, ini sudah di sisi barat jalan, di menyerong ke barat, ke arah barat. Memang kalau dari sini sampai ke Purwomartani, ke Simpang Susun Purwomartani, itu arahnya ke barat atau serong barat utara, itu barat daya. Nampaknya saya tidak melihat semacam poster-poster atau tulisan-tulisan yang menolak atau keberatan dari warga. Dan di sini kita sudah sampai di Desa Pelemsari. Ini masih di Bogoharjo. Ini di pinggir utara Desa Pelemsari, area persawahan. Terus dari Pelemsari itu menuju ke Desa Genduan. Di Desa Genduan ini memotong jalan ke sisi barat jalan, sebuah jalan sampai ke Jalan Solo Jogja. Ini juga di pinggir sungai, ada jembatan. Ini melewati atau memotong sungai. Terus dari Genduan ini menuju Desa Bendungan. Ini juga di area persawahan. Ini tempatnya di sisi selatan desa Bendungan. Dan di Desa Bendungan ini tidak terlalu banyak pemukiman yang terdampak, hanya area-area persawahan. Ini di sisi selatan desa dan di sisi timur desa. Sekarang ini saya melewati pematang sawah dengan sepeda motor. Di area ini di sisi timur Desa Bendungan, ini patok-patok terpasang. Dan dari Desa Bendungan ini terus ke utara, serong ke barat, ini melalui rel kereta api atau memotong rel kereta api, dan beberapa meter lagi sampai di Jalan Raya Nasional Jogja Solo. Nah, ini di pinggir kali, pinggir sungai, ini ada patok merah. Dan ini Jalan Raya Solo Jogja.
Jogja Solo. Di seberang sana di sisi utara itu Desa Keringinan, dan di timurnya, sisi timur itu ada sebuah sekolahan SMP Kanisius Kalasan. Kita akan masuk melalui Desa Keringinan. Kita lihat di mana patok-patoknya dipasang. Nah, ini di sebuah lapangan di samping SMP Kanisius Kalasan. Disinilah patok-patok terpasang. Tahu apakah gedung sekolahan itu terkena atau enggak, tapi di sini jelas patok-patok terpasang. Ini Desa Keringinan, ada sebuah makam. Dari sini dilanjutkan melalui area persawahan. Ini memotong jalan raya Cangkringan. Ini di Desa Karang. Tirto Martani. Jalan raya Cangkringan, kemudian menuju Desa Karang. Ini sudah menembus atau menerabas Desa Karang, meskipun tidak terlalu banyak pemukiman yang terkena. Ini di sisi selatan desa, pinggir desa sisi selatan, dan juga area persawahan. Ada beberapa pemukiman yang diterjang. Terlihat patok-patok berwarna kuning, dan juga di sisi selatan itu berwarna merah, dan tadi di sisi utara juga merah. Dari Desa Karang terus berlanjut melalui sebuah sungai kecil dan sampai di Desa Cupuwatu. Ini Desa Cupuwatu. Di desa ini atau pemukiman ini hanya di pinggir desa, di utara desa. Ini terlihat ada patok di depan pintu gerbang sisi utara. Ini merupakan pinggir atau tepi dari tol atau exit tol yang menuju ke Simpang Susun. Itu di depan itu sudah beberapa meter lagi sudah sampai ke Simpang Susun Purwomartani. Dan dari Simpang Susun Purwomartani itulah tol arah Jogja Solo. Terus yang ke timur itu ke Desa Temanggal. Ini sekitar area Desa Temanggal di persawahan, dan di sana di depan itu adalah rencana Simpang Susun dibangun.
menurut kabar atau beberapa berita, ini di Desa Temanggal ini juga ada keberatan mengenai nominal ganti untung yang didapat warga. Ini kita dapati tulisan atau poster-poster yang dipasang di gerbang masuk Desa Temanggal 2. Desa Temanggal 2 ini juga berdampingan dengan Temanggal 1. Dan di Desa Temanggal 1 ini juga terdampak, meskipun untuk pemukiman ini di pinggir desa dan lebih banyak di area persawahan. Dari Temanggal 1 terus menuju ke Desa Somodaran. Ini Desa Somodaran ini juga terserempet. Ini pinggir desa, ada jalan desa di depan Desa Somodaran. Ini jalannya ada patok merah, menunjukkan sisi atau pinggir dari jalan tol, tidak menerjang pemukiman. Dari Somodaran terus menuju ke Desa Mbayen. Setelah melalui area persawahan, ini menerjang pemukiman Desa Mbayen. Dari Desa Mbayen kemudian berlanjut ke Desa Mbabatan di sebelah utaranya, sebelah timurnya Desa Mbayen ini Desa Mbabatan. Ini juga menerjang pemukiman warga. Dari Desa Mbabatan ini terus berlanjut, kita telusuri itu sampai ke Desa Karanganyar. Ini jalan tol yang menuju ke Solo atau Boyolali. Untuk penelusuran ke arah timur kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan melihat dari Simpang Susun yang ke arah barat. Ini menyusuri Selokan Mataram. Ini nanti dibangun dengan struktur melayang atau elevated. Agar tidak mengganggu atau merubah dari saluran atau selokan Mataram itu sendiri. Kita telusuri selokan ini sampai di mana patok-patoknya. Setelah beberapa saat kita berjalan, ini ternyata patoknya tidak ada. Ini kemungkinan berbelok atau serong. Ya benar, ini di sekitar Tapan. Ini patoknya sudah berada di sisi selatan Selokan Mataram. Jaraknya kurang lebih 50 meter dari selokan. Ini ternyata serong ke sisi selatan selokan.
mungkin selokannya yang tidak lurus, jadi jalan rencana tolnya itu tentunya dibuat lurus. Dan ini sampai di Desa Kradenan, ini kembali ke Selokan Mataram, tapi hanya sebentar. Ini patok merah sudah ada di selokan, di pinggir selokan, dan tidak ada lagi patok. Ini kemungkinan ke arah utara, ternyata memotong dari Selokan Mataram. Dan setelah kita telusuri, ini ditemukan patok di Desa Sarirejo. Ini jaraknya dari Selokan Mataram kurang lebih 100-an meter. Jadi tadi setelah bergeser ke sisi selatan selokan, kemudian masuk lagi ke Selokan Mataram, tapi hanya memotong Selokan Mataram dan bergeser ke utara Selokan Mataram, ditemukan di Desa Sarirejo. Dari Desa Sarirejo ini keluar sudah sampai di ring road atau tikungan ring road utara ke arah timur. Itu yang ke arah selatan itu ke Yogyakarta, Prambanan, Solo. Kemudian yang ke arah barat itu Sleman, Magelang. Ini juga di depan SMK 1 Depok itu ada patok, jadi mungkin ini juga terkena ini gedung SMK nya. Itulah sobat semua penelusuran saya desa-desa yang dilalui atau terdampak jalan tol atau jalan exit tol menuju atau dari jalan raya Piungan Prambanan, juga jalan raya Jogja Solo itu menuju tol Jogja Solo. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi.